Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah cerdik Abu Nawas tentang peristiwa pembunuhan menteri. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Dikisahkan ada seorang menteri yang terkenal dengan keburukan perangainya. Menteri ini sangat ditakuti oleh warga sekitarnya. Itulah sebabnya ia menjadi sangat jahat. Menteri ini jika melihat perempuan cantik, meskipun perempuan itu sudah menjadi istri orang, masih tetap diambilnya. Apabila membeli sesuatu barang, tidak pernah mau membayarnya. Tentang kisah menteri yang bejat ini sampai juga ke telinga si cerdik Abu Nawas, sehingga membuat hatinya sangat panas. Maka si cerdik Abu Nawas pun pasang niat akan tinggal di daerah tempat menteri itu tinggal. Abu Nawas bertekad tak akan meninggalkan daerah itu sebelum bisa membunuh menteri itu. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi kepada orang-orang yang sudah lama tinggal berdekatan dengan menteri kejam itu. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, Abu Nawas pun akhirnya kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik dengan menteri tersebut. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas. Di dalam rumah menteri kejam itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada menteri tersebut. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sangat sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Abu Nawas menjadi yakin bahwa berita yang sampai ke telinganya bukan berita hoaks, melainkan kenyataan. Nantikanlah, aku pasti akan membalas perbuatan tak berperi kemanusiaan ini, tekad Abu Nawas dalam hatinya. Pada pagi hari itu Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Ketika Abu Nawas bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan sedang menggiring lembu yang gemuk, Abu Nawas menyapa, "Hai orang muda," kata Abu Nawas, "apakah lembu itu akan dijual?" Tanya lagi Abu Nawas. "Tidak, ini lembu warisan dari bapak hamba," jawab sang pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja." Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang, sehingga uang dari penjualan lembu itu bisa menjadi banyak. Kamu pun nantinya bisa membeli lembu lagi, lebih dari satu lembu," rayu Abu Nawas. Pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia tampaknya berpikir, "Betul juga kata tuan," jawab pemuda tampan itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas. Setuju perkataan si pemuda pemilik lembu itu. Sementara anak muda itu langsung pulang. Abu Nawas memeras otak. Abu Nawas akan berusaha untuk memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya.
Hai menteriku, tunggulah, bagianmu kelak akan datang, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan yang sangat geram. Beberapa hari kemudian datanglah pemuda tampan itu. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjelaskan bahwa sebenarnya yang akan membeli lembu itu adalah menteri yang zalim. Berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda spontan. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku akan menemuimu, jelas si cerdik Abu Nawas. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu yang sangat gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas saja. Meskipun harganya tidak mahal, pasti ia mau menjualnya. Mari kita ke kebun itu, ajak Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si menteri. Begitu sampai di kebun, menteri yang kejam itu sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti aku akan bayar harga segitu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun menteri itu tidak langsung membayarnya, hanya mengatakan, tunggu sebentar di sini. Setelah lembu yang gemuk itu diikat di pekarangan rumah si menteri yang kejam itu, tiba-tiba dengan diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Menteri itu langsung bilang sama penjagal untuk segera menyembelih lembu yang diikat di pekarangan rumahnya untuk dibuat makan. Namun setelah penjagal itu melihat bahwa tidak ada lembu di pekarangan rumah si menteri yang jahat itu, yang ada hanya talinya saja, penjaga langsung melaporkan ke menteri. Mendengar itu, menteri yang kejam itu terkejut dan segera langsung ingin menemui pemuda pemilik lembu itu. Karena harga telah disepakati, meskipun lama, pemuda itu sabar menunggu kedatangan menteri yang kejam itu. Setelah melihat menteri itu jalan, hanya membawa tali, lembu pemuda itu segera menghampiri menteri dan langsung meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun saling berdebat dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku, tegas si pemuda pemilik lembu. Apa yang mesti ku bayar dan apa yang harus ku kembalikan? Gila si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Ini ambillah, aku tidak butuh tali, serga menteri yang zalim itu. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda tampan pemilik lembu. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil, ocehan pemuda dengan perasaan marah dan jengkel. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia langsung berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang pun melayang. Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat, keluhnya. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya si cerdik Abu Nawas kepada pemuda pemilik lembu pada malam harinya. Hamba diperdaya oleh menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah yang nelangsa. Lembu hilang, uangku pun melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar, sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain.
jelas Abu Nawas. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. "Sialan menteri itu," ujar si pemuda. "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Jangan sedih, insya Allah aku akan membantumu." Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri yang zalim itu. Keesokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri yang zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki saya. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu. Seakan penuh iba, lalu menteri kejam pun pura-pura menangis. "Jika Adinda mau, silakan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri pada perempuan yang cantik itu. "Jangan takut, silakan tunggu di rumah saja," ajak lagi menteri yang kejam itu. "Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan Tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silakan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri Kanda pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan Kanda," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Adinda," kata menteri zalim kepada istrinya, "sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu, karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah, hamba akan ke sana," jawab istri tanpa curiga. Kemudian setelah rumahnya kosong, menteri yang zalim itu menyapa perempuan muda yang cantik. "Hai Adinda, silakan masuk ke rumah hamba. Istri dan semua pelayan hamba telah pergi." "Baiklah," kata si perempuan sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdolong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu langsung dituruti oleh si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat ya, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya, sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepalanya di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan, lalu dengan segera memukuli badan dan kepala si menteri yang zalim sambil berujar, "Hai menteri yang zalim, aku bukan perempuan. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku. Ayo bayar, bayar." Bak buk bik buk, bak buk bik buk. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda yang mempunyai lembu ditipu oleh
menteri yang zalim. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah si pemuda itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri yang zalim. Di tempat lain, si istri menteri mendapatkan firasat yang buruk. Dadanya sering berdebar-debar keras. Ada apa gerangan di rumahku? Pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, istri langsung menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suami tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernapas. Meski terenggah-enggah, kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga menteri tersebut siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kakanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun, setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir dengan mendengar kabar itu. Abu Nawas buru-buru menemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya lekas mati." "Bagaimana caranya?" kata si pemuda bertanya pada Abu Nawas. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas, karena jika menteri kejam itu sembuh, maka si pemuda pun yang tampan itu akan terancam mara bahaya. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati jangan kamu tinggalkan dia." Rencana Abu Nawas pun segera dijalankan. Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Ini tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan sangat perlu dukun. Jika tuan bisa menyembuhkan, silakan saja langsung masuk," jelas si pelayan. "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit." Lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya daun? Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian segera menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga pelayan di rumahnya kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambillah sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun,
Tetapi pemilik lembu yang kamu tipu, mana bayaran lembunya? Katanya. Menteri itu langsung pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepatlah dukun itu segera pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa, diikuti oleh istri sang menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram lagi badan suaminya dengan air mawar dan diminumkan seteguk ke mulutnya. Si menteri tak lama kemudian, menteri tersebut sadar, namun belum bisa berbicara. Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga, kata si menteri setelah bisa berbicara. Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkanlah badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana layaknya mayat lainnya. Tetapi yang dimasukkan nanti ke liang lahat adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian, orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir tentang rencana menteri jahat itu. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetapi si cerdik Abu Nawas berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu? Bertanyalah Abu Nawas. Orang itu sudah mati, kata si pemuda. Ia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup, tapi pura-pura mati, kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya Abu Nawas agar menteri itu benar-benar mati. Sebab jika ia masih hidup juga, aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak, jelasnya Abu Nawas seakan menakuti pemuda itu. Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya? Kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah di liang kubur, berteriaklah keras-keras, akulah pemilik lembu. Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Bagaimana? Setuju? Ujar Abu Nawas. Joki ini pun setuju dan Abu Nawas langsung memberi uang. Pergilah, kata Abu Nawas. Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah, lengkap dengan orang-orang besar, orang alim, sanak keluarga dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengarlah teriakan, akulah pemilik lembu. Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda ditinggal begitu saja, tidak terurus sendirian. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. Hei menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas hutangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu. Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu pemuda langsung pulang ke rumahnya. Akan halnya joki kuda tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri.
Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati sedih, bingung, dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu? Tanya keluarga menteri. Aku tidak tahu sebabnya. Aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu, jawab si joki. Siapa yang mengupah kamu? Tanya anak-anak menteri. Abu Nawas, jawab si joki. Hai Abu Nawas, kata anak menteri setelah menemui Abu Nawas. Kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan akhirnya menganiaya bapakku? Menganiaya bapakmu? Abu Nawas balik bertanya. Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak, mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujarnya. Oh begitu, kata Abu Nawas sambil senyum kecil. Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat demikian, karena bapakmu terlalu zalim, terlalu menipu, penganiaya, menghisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang pada akhirnya pasti akan membuat malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang menuju rumahnya. Warga kota itu, termasuk orang yang punya lembu, merasa senang dan tenang hatinya, karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Alhamdulillah, niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana. Lagi pula aku juga sangat rindu kepada Baginda Sultan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa ya sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.